over mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. Come on. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis, here awaits us,
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosa-Mu, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tuturkan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala
Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kami bisa sama-sama dalam link Zoom Paskah Persembahan Kaum Muda Wilayah 5 pada malam hari ini. Kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami dan Tuhan akan memberkati setiap bagian dalam acara Paskah ini. Terlebih melalui podcast ini ada banyak orang-orang muda yang diberkati. Nama Yesus, kami akan ini bersama dengan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan bahas tentang I'm precious. Dan ini akan ingatkan kita betapa berharganya kita di mata Tuhan. Karena ada banyak waktu di dalam hari-hari kita sering lupain betapa berharganya diri kita. Kita sering galau dan lupain betapa Tuhan udah tebus kita. Dan hari ini kita akan sama-sama tergabung dalam podcast. Dan hari ini saya nggak sendirian nih. Saya undang tamu spesial saya sore hari ini. Teman saya yang luar biasa, dia adalah Roy Eliazar. Wih. Selamat. Gimana bro kabarnya bro? Kabarnya baik. Puji Tuhan. Puji ya, Tuhan. Roy Roy baik, sehat, luar biasa sekali. Dia adalah seorang kaum muda, seorang lulusan Sati ya. Lulusan Sati, puji Tuhan. Baru lulus. Baru lulus, tapi udah luar biasa banget. Penuh roh dan produktif. Penuh roh ya. Penuh roh. Cukup mengerikan ya. Penuh roh. Dan puji Tuhan teman-teman, sekali lagi diingatkan kalau teman-teman mau nanya, mau kirim cerita, mungkin mau curhat, bisa kirimkan lewat chat yang ada di Zoom itu, atau mungkin teman-teman butuh bantuan doa, ada tim kita di sana yang siap melihat chat-chat itu dan kita akan sama-sama jawab pertanyaan teman-teman. Kalau ada doa kita akan doakan sama-sama. Yang pasti malam hari ini kita semua diberkati. Amin. Amin. Dan bro, Oke. puji Tuhan bro bisa ketemu hari ini. Aku juga senang bisa ketemu Puji Kak Tuhan. Bram dan teman-teman yang ada di rumah. Halo. Yes. Dan hari ini bro, kita bahas tentang I'm precious. Betapa berharganya diri kita sama Tuhan. I'm Ya kan, di precious. mata Tuhan. Yang saya tahu nih, di Alkitab bilang, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, bro. Itu ada di 1 Petrus 18 ayat 19. Nah, itu buat kita orang-orang muda artinya apa sih? Nah, ini satu ayat, satu perikop yang sangat-sangat menarik ya untuk kita baca, dan tentu tadi sudah disebutkan ya, dikalimatkan oleh Kakak Bram, di mana tadi ayatnya, di mana Kak? Di 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Oke, kalau boleh aku mau bacain ulang ya buat teman-teman semua yang sudah nonton, yang sedang menyaksikan podcast pada malam hari ini. Oke ya, aku bacain ulang. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu ya bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah teman-teman, apa sih arti ayat ini untuk kita pada saat ini, di mana pada hari ini, pada malam hari ini masih dalam rangka kematian dan kebangkitan Yesus ya, tentunya di bulan Paskah ini. Nah, apa sih maksud dari perikop ini? Nah, teman-teman bisa dengerin ya, ini baik-baik karena ini sangat luar biasa, sangat penting untuk kita bisa benar-benar taruh di kepala kita, ditaruh di hati kita, supaya kita bisa melakukan apa yang firman Tuhan ingin untuk kita lakukan. Oke. Amin. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Nah, teman-teman perlu tahu. Jadi, semenjak manusia, semenjak kita semua nih, semenjak aku, semenjak Kakak Bram jatuh ke dalam dosa, ya kita manusia ya, bukan apa? ya kita semua manusia. Nah, semenjak kita semua jatuh ke dalam dosa, nah, dosa itu telah menjadi tabiat kita. Perlu digarisbawahi ya, dosa telah menjadi tabiat kita, menjadi tabiat manusia. Dan kita lahir ya saat ini di dunia yang penuh dengan dosa. Tapi yang luar biasanya,
1 Petrus mengatakan kita semua sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Artinya kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita, dari dosa-dosa yang ada di dunia ini. Yang telah kita warisi tentunya dari nenek moyang kita, ya dari Adam dan Hawa sampai kepada keturunan kita, ini telah ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi ditebus oleh darah Kristus. Nah, itu Kak Abram. Itu luar biasa sekali. Dan ada lagi. Ini belum selesai ya. Oh, belum selesai. Lanjut. Ini masih ada lanjutannya lagi ya. Nah, dan yang spesialnya lagi ya, dikatakan Yesus itu enggak disamain sama yang namanya perak atau emas. Ya, perak atau emas kita tahu ya berharga. Tapi ini lebih berharga. Darah Kristus lebih berharga, ya kan? Masih kurang bihnya lebih lanjutin Kak Bram? Udah cukup. Oh, udah cukup ya. Lebih berharga dari emas atau perak, itu dikatakan kayak gitu di 1 Petrus. Nah, oleh karena itu ya, kita mesti bersyukur. Karena apa? Kita yang sudah dicap nih, kita sudah tinggal dunia yang penuh dengan dosa. Ya, dosa sudah menjadi tabiatnya manusia, tabiatnya kita semua. Tapi oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, oleh darah Kristus yang sangat berharga, lebih berharga dari emas perak, kita ditebus. Itu dia Kak Bram. Luar biasa banget ya. Jadi kita itu nggak bisa disamain dengan emas, nggak bisa disamain dengan perak. Kita lebih berharga dari semuanya. Karena yang nebus kita itu darahnya Tuhan Yesus sendiri. Darahnya Tuhan sendiri yang dicurahkan buat kita. Wow. Luar biasa banget. Jadi kita ini mahal banget ya, berharga banget hidup kita nih. Sangat berharga. Tapi bro, begini, hidup kita kan berharga banget nih ya. Tapi setelah Tuhan Yesus tebus kita nih, apakah kita masih bisa jatuh dalam dosa nih bro? Nah. Seberapa bahayanya sih dosa itu? Iya kan? Ini yang menarik ya, pertanyaan yang sangat menarik yang mungkin ini jadi pertanyaan kita semua ya anak-anak muda. Kita udah ditebus, ya. Kita sudah ibaratnya oleh karena kasih karunia Tuhan, dosa sudah dihapuskan, dihilangkan dari dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaan tadi, masih bisa nggak? Masih bikin dosa? Bikin dosa. Dan kenyataannya banyak yang masih bisa kan? Iya kan? Iya. Nah, pertanyaan, kenapa? Nah, Kan kita udah ditebus. Dan ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang sangat-sangat berharga. Yang tahu? Iya, enggak. Teman-teman. Kita hal ini karena ini sangat penting dalam kehidupan kita anak-anak. Gini teman-teman, jadi jawabannya kita masih bisa berbuat dosa, kita masih dapat melakukan dosa. Karena apa? Karena kita masih tinggal di dunia yang penuh dengan dosa, dan tabiat dosa itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Nah, tapi teman-teman, yang luar biasanya adalah kita sudah punya identitas baru. Identitas kita di mata Tuhan itu sangat-sangat berharga. Contoh nih Kak Bram, aku kasih ilustrasi ya. Oke. Kasih ilustrasi ini. Aku adalah anak dari Bapak Agus. Ya, nama bapakku Agus. Nah, kemudian satu saat, Salam Pak Agus. salam Pak Agus ya kan. Nah, satu saat aku ini bilang ke papaku, "Pah, aku mau keluar dari rumah ini. Aku nggak mau lagi tinggal sama papa mama. Aku mau tinggal di rumahnya, mungkin aku bisa katakan rumahnya Om Aleng, ya kan? Dan aku mau keluar dari kartu keluarganya papa." Nah, jadi aku keluar dari rumah, aku hapus namaku dari kartu keluarganya papaku, dan akhirnya aku diadopsi mungkin sama Om Aleng. Nah, identitasku tidak akan berubah sebagai anaknya Bapak Agus. Begitulah juga kehidupan kita. Kita sudah punya identitas di mana I am precious. Saya berharga. Aku berharga, di mana identitas itu Tuhan yang kasih sama kita. Ketika Tuhan menyerahkan dirinya, darahnya untuk menembus dosa kita. Di situ kita sudah dikasih identitas baru bahwa kita adalah orang-orang yang berharga. Tapi kembali lagi kita mesti sadari, kita masih bisa kembali ke dalam dosa. Kita masih bisa melakukan dosa itu, Kak. Cuman identitas kita tidak berubah sebagai anak-anak yang berharga. Nah, belum selesai. Aku mau lanjutin. Nah, seringkali pemahaman ini ya dimainin nih sama kita, pakai logika kita. Oh, ya udah sih, kan aku berharga, ya kan? Aku berharga, ya udah. Aku bisa ngelakuin dosa, ya udah. Yang penting aku tetap berharga.
identitasku nggak berubah, aku tetap berharga. Ya udah aku ngelakuin dosa aja. Nah, ini perlu kita garis bawahi dan perlu teman-teman dengerin baik-baik nih. Karena apa? Alkitab bilang kita mesti hidup serupa dengan gambar Kristus. Kita mesti hidup serupa dengan gambarnya. Yang artinya orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang benar, hidupnya itu nggak stuck, ya, nggak di situ aja. Oke, hari ini kita berdosa, tapi Firman Tuhan bilang kita nggak boleh hidup di dalam dosa. Walaupun dunia ini penuh dengan dosa, walaupun ya kita masih bisa berbuat dosa, tapi itu Firman Tuhan ingetin buat kita untuk kita apa? Next step untuk berubah, nggak diem terus di dosa itu. Mungkin kayak gitu. Oke, mantap. Jadi sebenarnya kita ini udah berharga karena ditebus darah Yesus. Dan kata berharga itu sebenarnya nggak bisa hilang dari diri kita. Hilang. Itu identitas kita. Hilang. Akan tetapi kita masih bisa bikin dosa. Nah sekarang jadi tantangan buat kita nih, gimana jagain diri kita supaya nggak jatuh dalam dosa. Nggak jatuh dalam dosa gitu kira-kira. Wow, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, tetap diingatin buat teman-teman semua nih. Mungkin ada pertanyaan, mungkin mau curhat, mungkin mau butuh bantuan doa. Mungkin ingat temennya yang di ujung sana, ada yang butuh doa tuh. Kirim ke sini, karena kita akan juga doakan sama-sama, kita akan jawab sama-sama pertanyaan teman-teman. Ada Bro Roy yang hebat banget hari ini. Luar biasa. Hanya Tuhan yang hebat. Hanya Tuhan yang hebat. Nah, orang hebat selalu bilang gitu. Dan jadi teman-teman, berikutnya yang ada pertanyaan yang menggelitik nih. Bro Roy. Aduh, jadi gatal. Ada cerita kan, ini orang udah terikat. Iya kan? Udah terikat ke satu dosa tertentu, didoakan. Nah, beberapa waktu dia bisa lepas tuh dari keterikatannya itu. Anggap aja itu pornografi gitu ya. Pornografi. Didoakan, dia udah lepas tuh. Tapi beberapa saat kemudian, dia jatuh lagi. Dan gitu terus didoain, dia pulih, habis itu jatuh lagi, dan seterusnya seperti itu. Gimana menurut Bro Roy fenomena ini? Karena aku pikir mungkin bukan hanya teman saya yang cerita ini, tapi ada banyak kita. Kita punya keterikatan, didoakan, selesai itu. Tapi berikutnya kita jatuh lagi. Nah, menurut Bro Roy gimana tuh? Mungkin pertanyaannya, ada nggak cara untuk kita lepas dari itu? Benar ya? Ada nggak cara untuk kita lepas dari keterikatan semacam, nah itu tadi yang dibilang sama Kak Abram ya, ada pornografi, atau mungkin ya semacam itu. Atau mungkin diantara kita masih ada ya, yang terikat dengan dosa-dosa ini. Jujur, aku adalah salah satu orang, ya Kak Bram, aku adalah salah satu orang yang pernah terikat oleh pornografi. Bahkan yang paling parahnya, aku jujur katakan, ini bukan untuk membanggakan masa laluku, tapi ini untuk pelajaran kita semua ya teman-teman ya. Aku adalah salah satu orang yang sangat hyper. Jadi, oke, aku omong jujur aja ya. Sewaktu SMA, aku sudah cukup banyak bermain dengan banyak wanita. Ya, jujur, ini sangat-sangat. Tapi aku belajar di mana aku berproses untuk lepas dari keterikatan itu. Pornografi, seks, merokok, minum-minuman keras. Dan puji Tuhan, aku bisa lepas. Dan aku mau bagiin satu hal yang sangat-sangat penting untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa lepas dari keterikatan ini. Jawabannya cuma satu. Kita harus mengandalkan Tuhan. Sering kita dengar, simple, sederhana banget mengandalkan Tuhan. Tapi pertanyaan, gimana sih maksudnya mengandalkan Tuhan itu? Dia. Gini loh teman-teman. Cara satu-satunya untuk kita bisa lepas dari keterikatan itu adalah meminta kekuatan Tuhan. Gini teman-teman. Jadi, kita kan diberi sama Tuhan itu kehendak bebas. Free will. Jadi kita tuh bebas memilih ya. Kita bebas memilih, kita memilih dosa, kita memilih nggak dosa. Itu kita punya kebebasan untuk memilih hal tersebut. Dan ya, kecenderungan manusia pasti mengikuti keinginan daging. Nah, dan Alkitab bilang untuk kita bisa melawan keinginan daging itu, kita harus benar-benar apa? Minta kekuatan Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus. Tapi enggak cuman berhenti di minta doang sama Tuhan. Nah,
hal selanjutnya yang harus kita lakukan untuk kita bisa lepas dari keterikatan yang tadi, pornografi, seks dan lain sebagainya adalah apa? Niat, teman-teman. Niat ya. Niat. Ya, pertama kita minta kekuatan Tuhan. Kita benar-benar mengenalkan Tuhan karena apa? Kecenderungan kita, kedanggian kita pasti memilih hal-hal duniawi. Ya, Alkitab mengatakan seperti itu. Dan langkah selanjutnya kita mesti apa? Nih, numbuhin niat. Kadang ini anak-anak nih yang jujur bukan cuman tahu ya siapa. Aku pun susah banget pada waktu itu untuk apa? Berniat untuk lepas dari keterikatan semacam itu. Tapi kalau teman-teman mau lepas dari keterikatan itu, mesti ada niat yang benar-benar kuat dan balik lagi, mau nggak mau balik lagi. Terus gimana dong? Aku nggak ada niat dan lain sebagainya, bla 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 bla. Minta kekuatan sama Tuhan, karena cuman kekuatan Tuhan yang akan memampukan kita, sehingga kita bisa lepas dari keterikatan semacam itu. Sebenarnya masih banyak lagi penjelasannya, tapi mungkin kalau teman-teman bertanya itu lebih bagus. Oke, gitu Kak. Oke, mantap. Jadi intinya teman-teman sebenarnya kita harus minta kekuatan Tuhan. Itu poin pentingnya. Dan yang kedua setelah poin penting tadi, setelah kita minta kekuatan Tuhan, ada niat. Nah, karena mungkin dari niat itu akan muncul komitmen, muncul tekad bulat. Bener karena kita bisa saja habis didoakan kita jatuh lagi karena kita lupa sama komitmen kita lupa sama tekad bulat kita. Jadi niat itu akan membantu kita untuk bertahan dalam tekad bulat tadi supaya kita nggak jatuh lagi. Nah, Kak Roy, di akhir dari podcast kita hari ini. Udah akhir aja nih. Iya nih, udah akhir aja nih. Luar biasa tapi memang pembicaraan kita. Tapi di akhir dari podcast ini mungkin ada closing statement dari Kak Roy untuk orang-orang muda mengingatkan betapa berharganya diri kita. Supaya kita nggak sering jatuh lagi dengan dosa ini, nggak jatuh lagi. Karena begini, kalau kita mau bicara tentang dosa sebenarnya topik ini menarik sekali buat orang-orang muda, ya kan? Karena memang teknologi, lingkungan, ada banyak hal yang membuat orang-orang muda tuh gampang banget jatuh. Nah, apa nih kira-kira closing statement yang akan menolong kita orang-orang muda untuk terus ingat betapa berharganya nih diri kita sebagai orang muda. Oke, mungkin kalau boleh Kak Bram, sebelum closing statement aku ingin menyampaikan satu hal lagi yang penting. Boleh. Setelah itu closing statement, boleh ya Kak Bram? Boleh. Boleh ya teman-teman? Boleh ya pastinya. Oke, aku harap teman-teman masih di sana mendengarkan ya obrolan kita berdua podcast ya. Jangan sampai teman-teman masuk tapi ya sudah kegiatan lain ya. Ini benar-benar penting karena ini hari yang sangat spesial ya. Oke, teman-teman aku mau nyampein gini. Jadi aku ambil dari ilustrasi kisah domba yang hilang di dalam kitab Lukas 15 ayat 2-7. Nah, jadi pada intinya kita itu disebut domba, teman-teman. Ya, karena apa? Karena ya di New Zealand aku pernah lihat videonya gitu di YouTube ya. Domba adalah hewan yang mungkin cukup bodoh ya. Cukup bodoh karena apa? Jangan lihat saya. Iya, enggak ya. Oke, aku lihat diriku sendiri ya. Nah, kenapa di New Zealand para gembalanya mereka mengatakan domba ini hewan yang cukup bodoh? Karena gini, aku lihat di YouTube di tayangan videonya itu, nah saking bodohnya si domba ini ya, waktu dia makan rumput, nah ketika rumputnya udah habis tuh, dia nggak pergi ke tempat lain mencari rumput yang masih ada, enggak, tapi dia makan tanahnya. Mungkin dalam pikirannya si domba di dalam tanah masih ada rumput, padahal di sebelahnya, maksudnya di sampingnya juga masih ada rumput. Nah, tapi itulah yang dikatakan oleh gembala di New Zealand tentang si domba. Dan kita ini persis seperti domba. Karena apa aku bilang kayak gitu? Contoh nih teman-teman sudah jatuh mungkin dalam keterikatan dosa pornografi atau seks, atau mungkin yang paling sederhana itu mungkin terlalu ekstrim. Mungkin teman-teman disakitin sama cowoknya. Disakitin sama si ceweknya. Apa yang teman-teman lakuin? Teman-teman tetap itu makan tanahnya. Nggak pindah ke rumput yang di sebelah, ya kan? Ketika kita disakitin, ketika kita dilukai oleh pasangan kita tetap aja maksa untuk bareng sama dia. Siapa yang pernah kayak gitu? Di sini ada om-om. Ya, nah makanya kita disebut, maksudnya kita disamain sama domba karena cukup bodoh juga. Nah, kenapa kita masih disakitin tapi masih aja tetap mau sama itu pasangan kita yang nyakitin. Nah, tapi beda ceritanya nih, contoh nih. Kalau misalnya aku pingin sekolah di Universitas Indonesia. Nah, ketika aku nggak dapet Universitas Indonesia itu, aku marah-marah dong.
Marahnya sama siapa? Sama Tuhan. Sama Tuhan. Nah, coba. Ketika kita disakiti sama cowok kita nggak marah-marah. Malah kita maksa terus pingin tetap aja bareng dia. Tapi ketika kita mungkin doanya nggak dijawab, sakit kita nggak disembuhin sama Tuhan, mungkin kita marah ke Tuhan. Nah, makanya kita cukup bodoh. Oleh karena itu kita dibilang ya domba. Nah, oleh karena itu, nah teman-teman, ini kita mau masuk ke closing statement. Asik ya. Kelamaan ya, enggak ya? Enggak. Teman-teman ya, masih perhatiin ya, oke, masih mendengarkan ya. Nah, jadi kita mesti sadari bahwa kebodohan itu melekat di hati kita. Kita sadarin dulu. Kita aware lah sama diri kita. Kita sadarin dulu diri kita, oh iya aku bodoh. Aku berdosa, aku nggak layak. Tapi jangan stop sampai di situ. Ingat, don't judge yourself. Jangan mengejudge diri kita. Oh, aku bodoh. Aku berdosa. Udah, aku nggak layak. Oke, aku nggak mau lagi bla 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 dan sebagainya. Enggak. Beda. Kita sadar kita bodoh, kita sadar kita orang berdosa. Dan ketika kita sadar kita orang berdosa, kita mesti berubah. Karena apa? Karena itu I am precious. Wow. Karena aku ini berharga. Karena teman-teman berharga. 1 Petrus tadi udah bilang kan, kita ditebus oleh yang lebih berharga dari emas dan perak, yaitu darahnya. Itulah yang apa? Memampukan kita untuk kita berubah. Konsepnya harus benar ya. Kita sadar dulu nih kita bodoh. Kita orang berdosa. Tapi jangan judge sekali lagi. Kita sadari, kesadaran itu akan memampukan kita untuk kita berubah. Kita memiliki identitas sebagai anak-anak Tuhan yang berharga. Luar biasa banget, wonderful banget nih. Statement yang hebat dari Bro Roy. Wow. Jadi teman-teman kita mungkin sering sekali jatuh dalam dosa. Gak bisa dipungkirin siapapun kita manusia, selama kita masih jadi manusia, kita sering banget jatuh dalam dosa. Tetapi kita harus sadari diri kita itu lemah, diri kita itu bodoh. Tapi bukan berarti untuk menghakimi diri kita. Tetapi kesadaran itu harus membuat kita semakin berhati-hati dengan diri kita. Dan pada akhirnya kita makin dekat sama Tuhan kita. Karena sekali lagi ada banyak yang bisa mengikat kita dalam hidup ini. Mungkin tadi Bro Reis bilang ada tentang kekecewaan, tentang cinta. Drakor bisa nggak ya keterikatan tentang dengan drakor nih ya? Aku nggak mau ngomong drakor, nanti netizen menyerang aku. Jangan. Tapi saya pikir bisa saja teman-teman, kalau teman-teman nonton drakor seharian terus gak inget makan, gak inget tidur, teman-teman jadi gak sehat, itu bisa bikin dosa. Ingat, tubuhmu tuh bait Allah teman-teman. Jadi betapa berharganya tubuhmu udah ditebus sama Tuhan dan kamu cuman sia-siain buat nonton drakor sepanjang malam. Atau mungkin game atau yang lainnya. Kita boleh nonton drakor, kita boleh ngegame, kita boleh kecewa dengan 1-2 hal tertentu. Kita boleh mungkin kita marah sama seseorang, tapi jangan sampai itu ngikat kita, iya kan? Jangan sampai itu ngikat kita. Kita harus tahu bahwa ada bagian-bagian tertentu untuk kita harus lepaskan ini, kita harus batasi ini, karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Luar biasa Bro Ray. Apakah ada pertanyaan? Oke. Apakah ada chat? Karena di HP ku connecting. Oh, iya. Apakah ada chat di sana? Atau ada pertanyaan nih? Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Ada pertanyaan ya, rupanya mungkin ya. Teman-teman bisa sambil pikir-pikir nih mau tanya apa ya? Mau tanya apa? Tanya apa? Boleh. Waktu kita masih lama, santai ya, saja. Kita sampai besok pagi, teman-teman. Oh, jangan juga. Oh, enggak. Apa sih? Thank you. CCL, ada pertanyaan nih. Nah, oke, silakan Kak. Dari, nggak disebutin aja ya namanya, kalau kayaknya rahasia nih. Tapi pastinya pertanyaan yang bagus. Oh, semua tahu. Ya kan di chat. Oh iya, nggak baca everyone di sini ya. Oke, dia bertanya, Kak, aku mah ingin nanya perkara ngadepin orang. Kan misalnya kita tuh pahit sama orang, pernah dijilat kan? Pahit. Kita berusaha mengampuni dia sama kesalahan mereka yang masa lalu. Tapi pas kita berusaha sabar, mengampuni, tuh orang malah menjadi-jadi nyebelinnya. Kan manusia punya batas sabarnya ya. Nah, cara nahan supaya kita tetap sabar sama mengampuni dia tuh gimana? Gitu Kak. Kadang suka kesel. Ya,
Ini pertanyaan yang aku jawab ya. Oh iya. Kalau bukan kamu siapa lagi? Ya, ini pertanyaan yang sering kita mungkin tanya sendiri dalam diri kita. Ih, kenapa sih aku kesel banget sama orang ini? Gitu kan ya. Dan ini sangat manusiawi. Nah, Kita udah mesti kasih sadari, kesempatan ya. dia malah menjadi-jadi lagi. Ini normal teman-teman. Ini normal. Ini bukan sesuatu yang abnormal. Ini satu normal. Ini sangat manusiawi untuk kita pertanyakan dalam diri kita. Kenapa sih kok aku jengkel banget nih, jengkel nih nggak ada habis-habisnya. Beneran deh, ini orang sudah aku maafin kan, udah aku baik-baikin, tetap aja kayak gitu. Nah, teman-teman, kita belajar dari Tuhan kita, Yesus, yang mati dan dia juga bangkit. Nah, ketika Yesus, nah ini teman-teman dengerin ya, ketika Yesus dihianati sama siapa? Yudas Iskariot, di malam sebelum Yesus salibkan, lihat apa yang Yesus lakukan. Dia makan-makan. Membasuh. Gue inget makan-makan. Udah lapar ya. Membasuh kaki Yudas. Padahal yang menjerumuskan Yesus kepada tentara-tentara yang ingin menyalibkan Yesus adalah Yudas yang menjual Yesus. Tapi lihat yang Yesus lakukan. Dia benar-benar orang yang melukai hati. Nah, sebenarnya jawabannya udah ketahuan, yaitu kasih. Dan kasih inilah yang harus, tadi siapa yang tanya tuh? Remalia, dan mungkin juga aku, Kak Bram, dan semuanya ya, yang harus benar-benar dimiliki oleh kita semua, yaitu kasih. Nah, teman-teman, kita mesti benar-benar belajar apa yang namanya kasih itu. Karena cuman kasih Yesus yang akan memampukan kita, memberikan kita sukacita, memberikan kita kelepasan, memberikan kita damai sejahtera untuk kita bisa terlepas dari kepahitan. Tadi kan Kak Rema bilang, aduh kok pahit banget nih, pahit banget. Nah, oleh karena itu nggak cukup kita mengenal kasih, sekali lagi ya, nggak cukup kita mengenal kasih Tuhan dari firman Tuhan, dari apa yang kita baca dari firman Tuhan. Nggak, tapi kita mesti mengalami kasih itu. Nah, teman-teman nih, intinya jawabannya kita mesti benar-benar taruh kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya gimana dong kita tahu kasih? Nggak cukup kita tahu kasih dalam 1 Korintus 13, enggak, tapi kita harus mengalami kasih itu. Karena orang yang terlebih dahulu dikasihi, pasti dia juga akan mengasihi orang-orang di sekitarnya. Dan kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketika kita benar-benar sadar tuh kita sudah terlebih dahulu dikasih sama Yesus, kita akan dimampukan untuk mengasihi orang yang mungkin melukai hati kita. Mungkin itu. Oke, luar biasa. Jadi memang benar Alkitab bilang bahwa kasih itu yang paling besar. Kasih bikin kita sabar, kasih bikin kita gak cemburu, kasih bikin, ada banyak di Alkitab bilang kasih, kasih, dan kasih. Jadi pada intinya pertama kita kenal kasih, kita alami kasih itu. Pada akhirnya kita bisa berbuat seperti yang Yesus buat. Jadi untuk meresponi segala sesuatu kita lihat Yesus. Kira-kira Yesus akan buat apa ya kalau dia dalam posisi ini. Gitulah teman-teman. Luar biasa sekali Kak Roy. Oke, thank you Remalia sudah ada bertanya. Satu lagi pertanyaan yang muncul nih. 1 kali 5. Hah? 1 kali berapa ini? Oh, enggak tahu nih. Masih muter nih. Masih muter ya. Masih muter. Jadi nggak ada sinyal dong. Oke. Mungkin bisa dikirim ke di Kak Roy juga boleh kirimnya nih. Ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tim yang sangat luar biasa. Oke, pertanyaan dari selanjutnya. Bayu Angga Saputra. Halo Lampung. Halo Bayu. Kak, patokan kita untuk mengetahui bahwa kita berharga bagaimana? Walaupun kita sudah tahu bahwa Yesus berkorban bagi kita untuk membuat kita tahir. Jadi patokan berharga kita itu apa sebenarnya? Wah, standar berharganya kita tuh apa? Ini pertanyaan anak teologi banget ya. Nah, udah. Gak apa-apa. Latihan ujian skripsi. Bayu ini bukan kelas, Bayu. Oke, pertanyaannya bagus ya untuk kita semua dan aku ulangin ya, patokan untuk kita tahu bahwa kita berharga. Patokannya adalah firman Tuhan itu sendiri, di mana kita dikatakan kita adalah biji matanya Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Dan patokan selanjutnya yang tadi dikatakan di 1 Petrus, kita ditebus oleh pribadi yang sangat-sangat berharga. Contoh nih, teman-teman pergi ke Singapura, ya kan? Terus teman-teman beli salah satu jam yang mungkin harganya cukup mahal, ya kan? Nah, teman-teman beli jam itu dengan uang hasil nyolong,
nyuri. Mungkin harganya sekitar 17 juta mungkin ya, mungkin aku nggak tahu. Ya mungkin sebut saja namanya jam apa? Jam Rolex. Kayaknya 17 juta mungkin lebih. Nah, teman-teman beli itu dengan uang hasil curian. Nah, terus teman-teman pakai barang itu balik ke Indonesia, terus teman-teman bangga dong. Oh, ini jam keren, ini jam mahal. Nah, tapi dalam hati nurani teman-teman bilang kayak gini, kamu bangga punya jam mahal, padahal itu hasil curian. Ya udah, nggak berharga juga jam mahalmu itu. Karena apa? Kamu dapetin dari hasil nyuri, nyolong, nggak berharga. Apalagi kalau ada temanmu yang tahu kalau kamu beli jamnya dari hasil uang curian. Nah, kita sudah tahu nih yang nebus dosa kita nih siapa? Yang bayar, yang beli kita nih siapa? Yang bayar dosa-dosa kita nih siapa? Kita tahu. Yesus yang sangat-sangat berharga. Nah, di situ kita tahu bahwa kita sangat-sangat berharga. Karena apa? Yang nebus dosa kita, Yesus yang sangat-sangat lebih dari kata berharga. Oleh karena itu, teman-teman mesti bangga dan sadar bahwa I am precious. Wow, luar biasa banget. Jadi ingat teman-teman, diri kita berharga bukan dari hal-hal yang lain, tapi karena Yesus sendiri yang udah tebus kita. Dan karena Yesus tebus kita, itu seharusnya rasa berharga itu muncul dari dalam diri kita. Jadi kita nggak perlu standar, saya harus menjadi sosok seperti ini, saya harus menjadi seperti ini. Karena apapun yang terjadi dalam hidupmu, Yesus sudah tebus kamu berharga. Dan identitas kita adalah berharga dan tidak akan pernah berubah. Wow, luar biasa banget. Aku boleh tambahin Kak Roy? Boleh. Jadi monggo. Kemarin aku sempat belajar tentang kecerdasan rohani nih Kak Roy. Nah, kecerdasan rohani itu ternyata bukan ketika kita ngerti banyak hal tentang Alkitab, bukan ketika kita ngerti ngerti banyak pengetahuan tentang Alkitab, tetapi ketika kita ngomong tentang kecerdasan rohani, sebenarnya kecerdasan rohani itu kemampuan dari diri kita sendiri untuk memberikan nilai dan makna buat diri kita sendiri. Dan nilai dan makna itu bisa jadi benar ketika kita punya pengenalan yang benar sama Tuhan. Kira-kira gitu kan. Pengenalan yang benar sama Tuhan. Nah, itu tuh garis bawahin itu ya. Berharga itu bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Wow, ada pertanyaan selanjutnya nih kayaknya. Oke, mungkin ada dari Ibu? Tim kita, terima kasih. Luar biasa. Oh, shalom. Oke, silakan Kak. Wow, banyak pertanyaan, puji luar Tuhan. Biasa, puji Tuhan ya. Dari Kak Yoel Jefrianto. Oke, halo Kak Yoel. Halo Kak Yoel. Ini kayaknya dari GSJ Anjaten. Hari ini kita belum sapa teman-teman kita ya. Ada dari GSJ Anjaten, GSJ Jalan Jati, GSJ Rehoboth. Halo Rehoboth. Ada GSDA Pakunden, halo Pakunden, dan pastinya ada GSDA Karismata. Halo Karismata. Wow, Karismata Telumpu dan Tulungagung nih kayaknya. Oh, Tulungagung. Dan tadi saya sempat undang GSDA Ngantru juga. Bisa bergabung dengan kita dan GSDA yang lain di Indonesia. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, pertanyaannya begini. Dari Kak Yoel Jefrianto. Shalom, saya mau tanya nih. Shalom. Kita sebagai murid Tuhan, bagaimana kita bisa tahu seorang pelayan yang sungguh-sungguh dan tidak? Bagaimana kita bisa bedakan? Karena banyak yang saya temui di dalam mungkin dan baik di luar. Oh, maksudnya begini. Jadi bagaimana kita tahu orang ini melayani dengan sungguh-sungguh? Karena yang di luar sama di dalam bisa jadi beda. Kayak gitu. Kira-kira. Ya, ini taunya dari mana tuh? Ini pertanyaan yang benar-benar ngeroh banget ya. Bagaimana kita bisa tahu ya orang ini pelayanan benar-benar atau enggak? Enggak, karena bisa jadi beda. Mungkin aku kasih jawaban nggak langsung on point ya, tapi mungkin aku seperti memberikan bumbu untuk teman-teman bisa pahami terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa mengerti ini arahnya bakal kemana dari pertanyaan ini. Karena ini pertanyaan cukup dilema, cukup sangat bukan sulit, tapi karena ini berbicara tentang konteks. Nah gini teman-teman, ya kan? Gimana sih kita bisa tahu nih orang pelayanan sungguh-sungguh atau enggak. Nah, sebenarnya ini bicara tentang kerohanian setiap kita masing-masing sebagai pelayan Tuhan. Nah, mungkin salah satu kita bisa lihat dia ini sungguh-sungguh atau enggak dilihat dari pelayanannya memberkati orang atau enggak. Biasanya kayak gitu kan. Ini orang pelayanannya memberkati atau enggak. Nah, memberkati itu gimana? Kan luas banget. Nah, contoh dia masih jadi batu sandungan enggak? Nah ini yang sederhana banget ya. Ini orang masih jadi batu sandungan nggak? Ini orang hidupnya emang benar-benar sesuai firman Tuhan. Maksudnya
Senin sampai Sabtu dia kayak firman Tuhan, atau mungkin hari Minggunya doang waktu dia pelayanan kayak firman Tuhan. Teman-teman maksudnya paham kan ya maksudnya gimana ya? Nah, atau dalam kesehariannya memang dia benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin kita enggak bisa lihat secara langsung karena mungkin kita enggak tinggal bersama dengan orang tersebut. Nah, sebelum aku jawab lebih lanjut, aku mesti kasih teman-teman pemahaman kayak gini. Kita enggak boleh ngejudge orang. Nah, kita enggak boleh menilai orang. Nah, apalagi ini berbicara tentang pelayanan. Nah, mungkin ya ada banyak kasus, ya mungkin ini cukup panjang ya, tapi supaya kita semua jelas. Mungkin ada beberapa kasus, aku emang gak suka nih sama Kak Bram nih. Nah, sebagus-bagusnya Kak Bram melayani, kalau emang dasarnya aku punya kepahitan sama Kak Bram, udah aku nilai aja Kak Bram, jelek ini pelayanan gak sungguh-sungguh, khotbahnya Kak Bram kok nyinggung ya. Karena apa? Karena itu didasari oleh apa? Rasa pahitku, rasa gak suka sama si Kakak Abraham ini. Nah, balik lagi ya, kita enggak boleh menilai orang, kita enggak boleh menjudge orang. Wah, ini pelayanannya kayak gimana? Oh, ini kayaknya enggak bener nih. Oh, ini bahasa rohnya pura-pura. Seberapa banyak kita yang mungkin sering ya dalam hati pikiran kita, ini Sabtu baru kulihat, ini kayaknya ini masuk hotel deh, kayaknya ini kok bisa main musik ya. Sorry to say. Karena ini yang sering terjadi. Dan aku pernah mengalami ini. Ini orang kayaknya Jumat ngerokok deh, kayaknya aku pernah lihat di story-story Instagramnya. Tapi ini kok orang melayani, ini kurang ajar banget sih. Nah, ingat, kita enggak boleh sekali lagi menghakimi. Kita enggak boleh sama sekali benar-benar ngejudge orang itu, dia enggak layak pelayanan. Karena apa? Dia enggak sungguh-sungguh dalam melayani. Nah, balik lagi ke penjelasanku di awal. Orang, kalau hidupnya memberkati banyak orang, nggak pernah jadi batu sandungan, selalu memberkati orang, dan respon orang-orang di sekitarnya itu baik tentang pribadi ini ya, siapapun itu. Nah, kita bisa pastikan ya orang itu memang melayani dengan sungguh-sungguh. Karena memang selama hidupnya ya, ataupun kalau dia masih hidup ya, selama ia melayani, intinya ya dia adalah orang yang baik, yang bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan teladan. Selama kita enggak punya rasa pahit, harus tetap digarisbawahi itu. Dan kembali lagi, otoritas kita kembalikan kepada Tuhan. Tentang menilai-menilainya itu tuh, kita enggak punya hak untuk menilai. Sebenarnya kita enggak punya hak untuk menilai orang ini enggak pantas, orang ini enggak layak. Cuman Tuhan yang bisa, yang punya otoritas untuk ini menilai orang ini kayak gitu ya. Mungkin Kak Bram menambahkan? Saya enggak tambahin karena tiapannya udah hebat banget. Jadi intinya yang pertama kita lihat buahnya. Kita lihat buahnya. Dan yang kedua, kita jangan hakimi. Kalau perlu andaikan kita tahu nih orang buahnya kok lain ya sama waktu pelayanan, kita tuntun dia ke arah yang benar tuh. Bukan dihakimi. Jangan dihakimi, jangan. Tapi tuntun ke arah yang benar dan selalu tanamkan dalam pikiran tuh kayak gini. Selalu ada kesempatan untuk berubah. Selalu ada kesempatan untuk berubah. Sejauh dia belum mati, pasti dia bisa berubah. Amin. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi, tapi masih loading di sini. Ya. Mungkin pertanyaannya yang sesuai tema ya, I'm precious ya. Oke. Supaya kita lebih mantap lagi malam hari ini. Masih loading. Masih loading ya. Oke, mohon ditunggu ya teman-teman. Harus menolong ya. Ya. Oke, luar biasa. Oke, nama private. Oke. Sorry tadi. Oke. Oke, ada yang tanya, Kak, bagaimana cara untuk mengampuni dan menerima diri sendiri? Sesuai tema, bro. Jadi bagaimana cara untuk mengampuni dan menerima diri sendiri? Dan menyadarkan bahwa diri kita berharga. Terima kasih, Kak. Ini menarik nih. Oke, aku baca lagi ya. Jadi gimana cara untuk mengampuni dan menerima diri sendiri? Oke, itu dulu. Bagaimana cara mengampuni dan menerima diri sendiri? Tadi aku udah jelaskan juga, aku udah share ke teman-teman kalau kita mesti benar sadar. Kita mesti sadar bahwa kita adalah domba yang penuh dengan kebodohan. Kita cukup bodoh jadi manusia di dalam dunia ini. Apalagi kita tahu di dunia ini ya penuh dengan dosa. Dan tabiat dosa sudah sangat melekat dalam kehidupan kita manusia. Sadarin itu kalau kita benar-benar berdosa, kita nggak layak. Dan kita adalah manusia yang bodoh. Tapi jangan stop sampai situ aja. Next-nya adalah seperti apa teman-teman? Wah, itu dong. pasti yang nanya lu dengerin baik-baik ya. Oke. Eng juga situ ya. Ada soundtracknya dong ya. Dan selanjutnya ketika kita sudah sadar ya,
kita sadar, ingat kita mesti sadar, benar-benar sadar. Nah, kemudian kita minta kuasa Tuhan. Nah ini, kita minta kuasa Tuhan untuk apa? Memampukan kita untuk kita sadar ya. Kita benar-benar kita minta sama Tuhan. Nah, oke, mungkin pertanyaannya kayak gini. Oke, kakak dari tadi ngomong minta terus. Minta tuh kayak gimana? Ngomong sama Tuhan atau kayak gimana? Atau telepon Tuhan atau kayak gimana, Kak? Aku nih bingung minta tuh kayak gimana. Oke, ini. Tuhan emang nggak bisa bicara secara audible ya ke kita. Ya, Roy, kamu bla bla. Nah, tapi Tuhan bicara melalui firman-Nya. Nah, baca itu firman, ya kan? Ya, bagi kamu yang tanya, kamu apakah sudah membaca firman? Oke, mungkin aku sedikit kasar ya mengatakan kamu, tapi ini untuk kita semua, bukan cuma untuk yang tanya aja. Untuk aku juga, apakah kita semua udah baca firman? Karena apa? Tuhan bicara melalui firman. Dan ketika kita baca firman, kita kenal Allah kita. Dan ketika kita kenal Allah kita, udah. Kita minta sama Dia untuk apa? Kuasanya memampukan kita, untuk kita bisa apa? Menerima diri kita. Dan pada akhirnya kita sadar bahwa kita ini berharga. Ini bukan jawaban yang instan ya. Ini proses. Sekali lagi, ini proses. Mungkin yang bertanya ini ya saat malam hari ini, mungkin sudah pernah melakukan sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak cukup 3 kali, 4 kali. Tapi terus. Sampai saat ini jujur, aku masih terus mengenali siapa Tuhanku. Aku masih terus baca firman. Aku masih terus benar-benar ini intim, membangun hubungan yang intim sama Tuhan. Karena apa? Aku sadar, balik lagi, aku sadar aku hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Dan aku sadar juga aku bisa jatuh lagi ke dosa. Tapi proses sekali lagi, aku baca firman Tuhan, aku terus minta kekuatan dari Tuhan untuk aku bisa dimampukan. Nah, ini yang penting. Dan akhirnya aku sadar, ini berharga loh, I am precious. Nah, ini kayak gitu. Mantap. Jadi intinya makin kita kenal Tuhan, makin kita tahu kalau diri kita berharga. Semakin kita kenal Tuhan, karena ini pertanyaan tadi hebat banget nih pertanyaannya. Menyadarkan bahwa diri kita berharga. Saya pikir saya melihat konteks pertanyaan ini di masa lalu, dia pasti mengalami sesuatu yang buruk. Dan saya pikir semakin kita kenal Tuhan, kita akan semakin mampu mengalami masa lalu kita, mengampuni masa lalu kita maksudnya. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita tahu bagaimana cara kita melihat diri kita dengan lebih baik, diri kita berharga. Jadi itu tadi poinnya, kenal Tuhan dengan lebih baik. Gimana cara kenal Tuhan? Baca firman Tuhan. Baca firman. Jangan cuma dengerin di hari Minggu doang, nggak cukup. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Ada WA. Oke ya. Masih loading teman-teman. Oke, ini Kak, silakan. Kak, misal kita ketemu sama teman atau ada teman di sosmed. Nah, teman kita ini nunjukin kalau dia merasa nggak berharga sama sekali. Kayak hidupnya cuman karena mereka nggak mati. Tapi mereka merasa kayak nggak pantas untuk hidup. Nah, gimana cara terbaik kita untuk ingatin bahwa dia itu berharga tanpa menyinggung perasaan dia. Jadi mengingatkan bagaimana dia berharga tanpa nyinggung. Temannya di luar Tuhan. Temannya di luar Tuhan. Oke. Ya, oke. Aku baca lagi ya. Misal kita ketemu nih sama teman atau udah teman di sosmed, dan sebagainya. Oke, ini banyak ya terjadi, termasuk teman-temanku juga. Yang isi sosmednya itu tentang kesedihan hidupnya, kegalauan hidupnya, sakit hati sama pacarnya, diungkapin di sosial medianya, entah itu Instagram atau Facebook. Dan tadi pertanyaannya kayak hidup ya cuma karena mereka nggak mati, tapi mereka merasa kayak nggak pantas untuk hidup. Oke. Dan pertanyaannya gimana cara terbaik buat kita ingatin dia bahwa dia itu berharga. Apalagi ini konteksnya dia bukan orang percaya. Nah, ini sangat menarik dan ini pertanyaan yang bagus buat kita supaya kita bisa juga menjangkau orang-orang di luar percaya. Nah, teman-teman, kayak gini. Ya, tentu kita nggak, pertama ya, aku harus kasih penjelasan, kita nggak bisa kenal seseorang cuma dari sosial medianya. Nah, dan selanjutnya kita mesti kenal bener-bener face to face kayak gini. Karena banyak. Mungkin ada orang yang mungkin kenal ya cuma dari sosial medianya aja. Nah, tapi kebetulan pertanyaan ini sepertinya dia udah kenal lama. Nah, bagus. Nah, jadi kita mesti kenal
dia itu seperti apa face to face, mungkin sahabat kita di sekolah dan sebagainya, kita mesti kenal dia. Nah, dan selanjutnya cara terbaik ya untuk kita bisa ingatin dia ya bahwa dia adalah berharga adalah dengan kasih contoh sama dia melalui hidupmu, melalui hidup kita. Kalau kita ini berharga, aku berharga. Apalagi mungkin dia teman dekat kita. Pasti dia akan melihat kehidupan kita. Itu cara terbaik untuk kita mengingatkan orang yang mungkin belum percaya. Karena enggak mungkin toh kita terang-terangan ngomong, "Woi, kamu tuh berharga loh, darahmu walaupun kamu bukan orang Kristen, kamu itu udah ditebus oleh Yesus, darahnya tuh berkuat." Yang Jadi ada lain malah cerita kabur dong, iya kan? Nah, caranya terbaik adalah yang pertama, tapi nggak cukup di sini ya. Yang pertama cara terbaik kita kasih contoh melalui hidup kita. Kalau ya aku ini berharga, kita kasih contoh. Sekali lagi kita kasih contoh kalau aku ini berharga. Kedua, di rumah kita pasti doain dia. Nggak mungkin enggak kalau kita benar-benar rindu untuk menyelamatkan dia, teman kita ini. Kita doakan dan minta tuntunan Roh Kudus supaya apa? Roh Kudus yang menjamah hatinya teman kamu itu. Karena apa? Manusia enggak punya kekuatan untuk mengubah manusia. Cuman Roh Kudus yang akan mengubah, yang hanya bisa mengubah hati manusia. Dan kembali lagi itu otoritas Tuhan. Kita enggak tahu ya Tuhan izinkan dia berubah kapan. Intinya yang pertama kita kasih contoh, kita kasih teladan yang baik kalau kita ini berharga, dia ini berharga. Kemudian Roh Kudus akan bekerja. Kemudian dia pasti akan digerakkan untuk bertanya mungkin sama kita. Nah, di situ kita masuk, kita memberikan mungkin bukan ceramah ya, tapi seperti ngobrol dari hati ke hati. Lagi kalau ada caranya, ada treatmentnya tersendiri. Nah, mungkin seperti itu. Mantap. Luar biasa. Apakah ada lagi pertanyaan? Oke. Oh, ada lagi? Oh ya, udah cukup sepertinya, nggak ada lagi. Oke teman-teman, luar biasa banget pertanyaan teman-teman. Saya pikir Kak Roy cukup berkeringat di sini walaupun nggak kelihatan mungkin cukup di kamera. Kering. Ini kita belum ada sponsor ini ya. Kalau di podcast sebelah kan ada air minum. Oke, habis ini kita akan dapat semoga. Tapi yang pasti teman-teman saya sendiri diberkati dari kisah-kisah yang teman-teman tanyain, diberkati dari jawabannya Kak Roy, diberkati dari semua hal yang hari ini kita lakukan dan doa kami sama. Bukan hanya kami, bukan hanya saya yang diberkati, tapi semua teman-teman diberkati. Amin. Dan selalu ingat bahwa apapun yang terjadi, hidupmu berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Mungkin orang bisa ngomong lu jelek, orang ngomong bisa seenak jidat mereka, tetapi sekali lagi, keberhargaanmu itu gak pernah bisa hilang. Gak akan pernah bisa terkikis sedikit pun ya. Kita selalu berharga. Dan Tuhan pandang kita dengan penuh kebanggaannya. Haleluya. Dan mungkin ini terakhir boleh? Oh, jangan terakhir nanti. Oh, jangan terakhir enggak jangan ya? Terakhir. Ya aku udah siapin ini, aku udah catat ini waktu persiapan. Jadi ini untuk kita semua ya. Dimana aku mau kasih 5 praktis. Ini bukan satu-satunya, tapi ini untuk kita bisa lakukan karena ini menurutku cukup relate untuk kita bisa lakukan. Mantap. Karena ini temanya sangat menarik ya, tentang I'm precious. Aku adalah orang yang berharga. Pertama bagi kalian atau kita semua termasuk aku, Kak Bram yang mungkin saat ini masih bertanya-tanya gimana cara aku bisa lepas dari keterikatan-keterikatan itu dan lain sebagainya. Bagaimana aku bisa sadar aku berharga dan sebagainya. Yang pertama, buka hatimu dan terima dia. Izinin Tuhan masuk dalam hati kita semua. Sekali lagi, yang pertama buka hatimu dan terima dia untuk dia masuk. Yang kedua, buka telingamu. Buka telingamu artinya kamu dengerin apa yang dia inginkan untuk kita lakukan. Buka telinga dan ikuti dia, ikuti Yesus, ikuti Tuhan kita. Yang ketiga, buka matamu. Kita lihat keteladanan Yesus. Jadi nggak cukup buka hati, nggak cukup buka telinga, tapi kita mesti buka mata kita untuk kita lihat teladan Yesus. Yang keempat, rendahkan hatimu, rendahkan hati kita semua. Dan yang kelima, yang terakhir, persiapkan hidupmu, persiapkan hidup kita semua untuk mengembalakan domba-dombaku. Karena apa? Matius 28 mengatakan kita mesti pergi ke seluruh dunia, mengabarkan kabar sukacita, yaitu apa? Kebangkitan Kristus. Karena apa? Melalui kebangkitan Kristus kita disadarkan bahwa kita berharga oleh karena Ia yang menebus kita adalah Tuhan yang lebih dari kata berharga. I am precious. Thank you. Wow, luar biasa.
Sekali lagi saya mau katakan kita berharga, saya berharga, Amin. kamu berharga, semuanya kita berharga. Karena yang menebus kita adalah Tuhan yang lebih berharga. Haleluya, terima kasih Kak Roy. Terima kasih Kak El Grace yang bantu kita hari ini. Ada banyak pertanyaan dan sekali lagi salam kami untuk semua teman-teman yang hari ini bergabung di link ini, di Zoom ini, di Paskah yang Kaum Muda Wilayah 5 persembahkan untuk teman-teman semua. Sekali lagi kiranya ini memberkati teman-teman, menjadikan inspirasi buat teman-teman. Dan sekali lagi doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk mengakhiri acara kita, teman-teman. Kita percayai Roh Kudus akan berbicara lebih banyak lagi untuk Amin. teman-teman. Mungkin ada konteks yang berbeda, tapi Roh Kudus ngerti kebutuhan hatimu. Kita akan berdoa Kak Roy. Kita akan doa sama-sama. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa. Kami bisa bersama-sama dengan teman-teman kaum muda semua yang tergabung Amin. dalam Paskah persembahan Kaum Muda Wilayah 5 hari ini. Kami percaya, kami terbatas, tetapi Allah Roh Kudus akan berbicara dengan lebih hebat, bekerja dengan lebih dahsyat untuk membuat kami, untuk menyadarkan kami betapa berharganya diri kami. Kalau ada di antara kami orang-orang muda yang sampai malam hari ini kami masih keterikatan dengan 1-2 hal dosa, kami percaya ketika kami menyadari bahwa diri kami berharga, ketika kami menyadari bahwa Yesus kami menebus kami dari segala dosa, maka semuanya itu akan ditebus dari diri kami. Kami tidak akan lagi terikat dengan dosa-dosa kami tidak akan lagi terikat dengan masa lalu kami yang kelam, kami tidak akan terikat dengan banyak hal yang membuat kami jauh dari Tuhan, karena kami mau tetapkan diri kami sebagai pribadi yang berharga. Dan malam hari ini Tuhan kami meminta, kami memohon, supaya Allah Roh Kudus tinggal tetap dalam hati setiap orang-orang muda yang hari ini bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya ketika Roh Kudus tinggal dalam hati kami, ketika Roh Kudus menaungi hidup kami, ada sesuatu yang terjadi dalam diri kami, membuat kami menjadi orang-orang yang menghasilkan buah yang manis buat sekitar kami, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang manis buat jemaat kami, menjadi orang-orang muda yang menginspirasi orang-orang muda yang lain. Kami bersyukur buat kesempatan yang luar biasa hari ini, berkati seluruh kami yang melayani, WL Singer yang sudah membawa kami dalam hadirat Tuhan, memberkati L yang sudah menjaga operator komputer di sana, ada Roy yang sudah memberkati kami dengan berkat firman yang luar biasa, dan kiranya kami percaya nama Tuhan saja yang dibesarkan, Amin. nama Tuhan saja yang ditinggikan, dan nama Yesus akan terus menjadi yang berharga dalam diri kami. Kami bersyukur malam hari ini dengan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi namamu Tuhan kami yang kami muliakan, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati, kamu berharga. Tuhan memberkati, kamu berharga. Yes. Shalom, bye.